Rahayu, Para Sutresno Budaya. Kali ini saya akan menguraikan pelaksanaan Pahargyan Sejarah Suro versi ASK, yang mana nanti bisa kita lihat di dalam inset ini pelaksanaan 1 Suro 1957 Jimawal yang jatuh pada tanggal 19 Juli pada tahun 2023. Baik, intinya bahwa menurut ajaran Angesti Sampuraning Kautaman, Suro itu ada sejarahnya. Nanti kita lihat urut-urutannya, yang seperti kemarin setiap tahun menjadi agenda tetap seluruh warga. Yang pertama itu acaranya ngabekten atau tabur bunga di makam Bapak ASK Ki Darmo Martopo di Brunyagede. Kedua itu acara dan juga dilanjutkan di makam Pak Kuncen, Ibu Ketua ASK. Yang kedua acara Jagal Ageng. Nah, itu menyembelih ayam, nanti ayam jantan putih mulus dan juga ayam betina putih mulus. Nah, kemudian yang ketiga itu acara sujudan, ritual bersama sujud geblak agung. Artinya ayam yang sudah dibeli tadi dijadikan ingkung lalu disujudkan secara bersama-sama seluruh warga yang hadir. Nah, itu sebetulnya menjadi puncak acara pengorbanan, karena Suro menurut ASK artinya berani berkorban dalam sejarahnya, baik untuk saudara-saudara kandung juga kepada orang tua, dan keberanian itu didasarkan atas perintah, melaksanakan perintah Tuhan. Nah, ini makna dari suran ASK. Nah, kemudian setelah acara disujudkan, ingkung disujudkan bersama-sama seluruh warga, acara yang ketiga selesai, kemudian ada jeda cukup untuk malamnya ada acara tirakatan. Dalam tirakatan ini menu khususnya pada malam itu adalah makan bersama bubur suran. Artinya memang bubur dengan lauk khusus, vegetarian, kemudian makan bersama, dilanjutkan dengan tirakatan itu diisi dengan dialog antar warga, satu dengan yang lain, tanya jawab sambil menunggu jam pasujutan agung, yaitu pergantian hari tahun 1956 J masuki 1 Suro 1957 Jimawal tahun ini. Nah, ini dilaksanakan tepat pada jam 1 malam ya. Di situ seluruh warga yang intinya mohon bersyukur, berterima kasih karena 1 tahun ke belakang sudah diberi karunia apapun selama 1 tahun, mulai dari Suro, Sapar, Mulut, dan seterusnya, diakhiri sampai bulan besar. Nah, itu kita semuanya mohon terima kasih. Dan juga mohon tuntunan agar dengan adanya geblak agung atau korban agung tadi dalam bentuk ingkung putih mulus, ireng mulus, itu tidak terjadi lagi korban manusia apapun jadinya. Jadi di antara warga juga masyarakat dimohonkan kepada Tuhan supaya tidak terjadi korban-korban yang tidak berarti. Nah, itulah makna sejarah Suro. Jadi memang ada sejarahnya kita melaksanakan hal yang seperti itu. Jadi dari sejak semula ada namanya sejarah Suro. Jadi dimulai dari bulan Suro, yang artinya Suro itu adalah berani melaksanakan perintah Tuhan. Karena hanya Dia yang memberi hidup, maka Dia saja yang ditaati.
Itu dari sejarah Suro ada 2 orang tua kaki nini yang kemudian mohon kepada Tuhan karena hidup sendiri di dataran yang namanya dataran Tinggi Tengger. Juga di situ ada Gunung Bromo, di situ dataran Asia masih menjadi satu. Nah, disitulah bermula adanya sejarah Suro. Tuhan mengkaruniai 25 orang putra putri, 13 putra, 12 putri. Kemudian dengan satu janji, apabila akhir dewasa nanti satu persatu harus dikorbankan, dikembalikan. Karena yang memberi dia juga yang berhak. Orang tua hanya sebagai pengasuh sementara di dunia. Betul, tapi kedua orang tua rupanya ya terdorong oleh rasa kemanusiaan yang dalam. Akhirnya anak yang barep ini nomor 1 itu tahu kenapa tidak tanya jawab, dia langsung lari ke puncak Gunung Bromo menceburkan diri. Lah inilah Suro yang pertama. Artinya si anak ini mengetahui daripada semuanya ditumpas kalau tidak dituruti kehendak sang pemberi hidup ini, ya sudah memberikan mengorbankan diri, ya tentu saja masuk Gunung Bromo ya langsung meninggal. Kemudian keluarga ini prihatin terus, mbok jangan mohon pada Tuhan, jangan manusia gimana. Lalu diberi hewan kendit, artinya kambing putih, sabuknya di perut itu hitam, atau kambing hitam ada sabuk itu putih. Tapi lama-lama, nah ini sudah memasuki bulan yang berikutnya disebut Sapar. Rasanya sudah lega karena tidak ada korban manusia. Lalu masuk ke bulan Mulut. Wah, nanti korban lagi, tinggal 24 ya. Nah, tidak, lalu mohon lagi kata Tuhan selama 1 bulan diberi diizinkan oleh sang pemberi hidup, bolehlah. Lalu digantikanlah hewan kendit ini, sulit dicari di hutan waktu itu, kemudian boleh digantikan ayam jago putih mulus dan ayam babon hitam mulus. Sampai sekarang itu masuklah bulan Mulut. Nah, mulut itu artinya merekatkan diri kepada Tuhan. Jadi apapun yang dimohonkan, rasa dipersatukan dengan Maharasa, kemudian bisa rasa itu sama, lalu orang sebagai makhluk ciptaan mengetahui apa kehendak Tuhan, ya jalan. Suro, Sapar, Mulut, Batung Mulut, dan seterusnya sampai nanti bulan terakhir itu bulan besar. Jadi Suro, Sapar, Mulut, Batung Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, terus kemudian Rejeb, Ruwah, Poso, Syawal, Dzul Qaidah, besar. Nah, diakhiri dengan bulan besar. Keluarga besar ini merembes seperti air itu kemana-mana di seluruh daratan Asia. Terus Pating Balesar itu artinya tersebar di sana-sini memenuhi bumi. Nah, ini secara singkat aja sejarah Suro menurut Pangripto atau yang menuliskan, yang menerima wahyu sejarah Suro Pangesti Sampurnaning Kautaman. Nah, begitulah Poro Sutresno Budaya secara singkat ya, kita sudah melaksanakan, toh ini setiap acara-acara setiap tahun biar dilaksanakan. Ini berarti apa? Bahwa sampai sekarang ini kami sebagai warga itu tetap mentaati, harus berani, satu, berani melaksanakan perintah Tuhan, berkorban untuk semua manusia, saudara, negara, bangsa, itu harus tuh syarat tuh Suro artinya. Nah, kemudian nilai yang lainnya apa? Korban ini tidak siapa-siapa, bukan bunuh diri, tetapi memang secara sadar dikembalikan hidup kepada yang memberi hidup. Nah, tidak semua orang berani Suro seperti ini. Suro itu artinya wani dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesianya berani mengorbankan diri untuk kepentingan orang banyak. Nah, itu esensi Suro menurut Angesti Sampurnaning Kautaman. Memang ada uraian-uraian yang lebih lengkap mengenai ini, nanti bisa ditanyakan di dalam channel
Nanti akan kami usahakan, kami kirimkan teksnya dalam bentuk teks ya, artinya teks tertulis yang lebih lengkap. Untuk itu kiranya apabila pendapat ini ada yang tidak sama dengan pengertian surah umum, ya ini penemuan kami sebagai salah satu salah satu paguyuban yang konsisten nguri-uri adat tradisi Jawa yang memang beragam, yang tidak sama dengan yang umum, tidak sama dengan umum karena kami atas dasar hasil atau pewahyuan yang diterima oleh Ki Darmo Martopo, bukan mengambil dari negara manca atau apa, tidak, tapi kami mengakui bahwa ini memang berasal dari negeri kita sendiri, dari Nuswantara Jawa. Nah inilah ada kurang dan lebihnya, kami selaku manusia biasa mohon agar Bapak Ibu mau memberikan kritiknya, juga memberikan sarannya, membangun channel ini untuk kepentingan bersama-sama, bukan untuk kepentingan paguyuban atau sekelompok kecil saja, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara demi transformasi nilai-nilai luhur ini kepada anak cucu bangsa Indonesia. Yan Rahayu.